Yeah. Let's go. 생각은 곧숨을 멈췄어 When you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nursyifah Kosokai dengan NIM 140122112. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menyimpan bahan praktikum di laboratorium dengan bahan kimia yang ada di laboratorium. Jumlahnya relatif banyak, seperti halnya jumlah peralatannya. Di samping jumlahnya yang banyak, bahan kimia juga akan menimbulkan risiko bahaya yang tinggi. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia diantaranya itu meliputi aspek pemisahan, tingkat risiko bahaya, pelabelan fasilitas penyimpanan, wadah sekunder, bahan kadaluarsa, inventarisasi, dan informasi risiko bahaya. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan bahan kimia yaitu wujud zat, konsentrasi zat, bahaya dari zat, label, kepekaan zat terhadap cahaya, dan kemudahan zat tersebut menguap. Lalu penyimpanan dan penataan bahan kimia berdasarkan alfabet akan lebih baik apabila bahan kimia sudah dikelompokkan menurut sifat fisis dan sifat kimianya, terutama pada tingkat bahayanya. Semua bahan harus diberi label secara jelas dan untuk larutan harus dicantumkan tanggal pembuatan. Penyimpanan bahan-bahan kimia di laboratorium didasarkan pada wujud dari zat tersebut, misalnya seperti padat, cair, ataupun gas. Lalu sifat-sifat zat seperti asam dan basa. Lalu sifat bahaya zat seperti korosif, mudah terbakar, racun, dan lain-lain. Seberapa sering zat tersebut digunakan. Sistem penyimpanan bahan-bahan kimia didasarkan pada bahan yang sering dipakai, bahan yang boleh diambil sendiri oleh pemakai laboratorium, bahan yang berbahaya atau beracun, dan juga bahan yang disimpan. Cara menyimpan bahan-bahan kimia sama halnya dengan menyimpan alat laboratorium. Sifat masing-masing bahan harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan penyimpanan. Yang pertama, bahan yang dapat bereaksi dengan plastik sebaiknya disimpan dalam botol kaca. Lalu, bahan yang dapat bereaksi dengan kaca sebaiknya disimpan dalam botol plastik. Yang ketiga, bahan yang dapat berubah apabila terkena sinar matahari langsung harus disimpan dalam botol gelap dan diletakkan dalam lemari yang tertutup. Lalu yang keempat, bahan yang tidak mudah rusak oleh cahaya matahari secara langsung dapat disimpan dalam botol berwarna bening. Yang kelima, bahan berbahaya dan bahan korosif sebaiknya disimpan terpisah dari bahan yang lainnya. Lalu yang keenam, bahan disimpan dalam botol yang diberi simbol karakteristik masing-masing bahan. Lalu syarat-syarat dalam menyimpan bahan kimia. Yang pertama yaitu bila bahan mudah terbakar. Syarat penyimpanannya itu pada tempat temperatur yang dingin dan berventilasi. Tersedia alat pemadam kebakaran dan jauhkan dari sumber api atau panas, terutama loncatan api listrik dan bara rokok. Yang kedua yaitu bila bahan mudah meledak. Syarat penyimpanannya yaitu ruangan dingin dan ventilasi, jauhkan dari panas dan api, dan hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis. Yang ketiga, bila bahan tersebut beracun. Syarat penyimpanannya yaitu ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari bahaya kebakaran, disediakan alat pelindung diri, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. Dipisahkan dari bahan-bahan yang mungkin bereaksi, dan keran dari seluruh gas harus tetap dalam keadaan tertutup rapat jika tidak sedang dipergunakan. Lalu yang keempat yaitu bahan korosif. Syarat penyimpanannya yaitu ruangan dingin dan berventilasi, wadah tertutup dan beretiket, dan dipisahkan dari zat-zat beracun. Lalu yang kelima itu bahan oksidator. Syarat penyimpanannya yaitu temperatur ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api dan panas termasuk loncatan api listrik dan bara rokok, dan jauhkan dari bahan-bahan cairan mudah terbakar atau redup. Lalu yang keenam yaitu bahan reaktif terhadap air.
Sebagai contohnya itu natrium, hidrida, karbid, dan nitrida. Cara penyimpanannya yaitu temperatur ruangan dingin, kering, dan berventilasi. Jauhkan dari sumbernya api atau panas. Bangunan kedap air dan disediakan pemadam kebakaran tanpa air seperti CO2 dan dry powder. Yang ketujuh, bahan reaktif terhadap asap. Zat-zat yang reaktif terhadap asam menghasilkan gas yang mudah terbakar atau beracun, misalnya seperti natrium, hidrida, dan cyanida. Kalau cara penyimpanannya yaitu ruangan dingin dan berventilasi, jauhkan dari sumber api, panas, dan asap. Ruangan penyimpanan perlu didesain agar tidak memungkinkan terbentuknya kantong-kantong hidrogen, dan disediakan alat pelindung diri seperti kacamata, sarung tangan, dan pakaian kerja. Lalu yang terakhir yaitu gas bertekanan. Contohnya yaitu gas Na, asetilen, H2, dan Cl2 dalam tabung silinder. Cara penyimpanannya yaitu disimpan dalam keadaan tegak berdiri dan terikat, ruangan dingin dan tidak terkena langsung sinar matahari, jauhkan dari api dan panas, dan jauhkan dari bahan korosif yang dapat merusak keran dan kartu. 쳤어 when you